gear. Boost productivity, elevate gaming experience. Mancis artinya hitam, makanya kita punya nuansa kalau kalian lihat juga minimalis dan juga memang nuansanya lebih ke hitam putih. Mungkin dari Wandi ada tambahan? Paling buat yang penasaran kayak background kita bikin Noir itu gimana sih? Nah, ini gue ceritain ya kayak. Boleh. Jadi di 2020 tuh gue sama Oreo baru lulus kuliah dan kita apalagi tuh lagi COVID kan, kayak kita sering banget lagi ngegamenya. Terus kayak pengen beli peripheral nih, kayak gue sama Oreo. Terus kayak kita mikir lagi butuh apa ya? Terus gue bilang gue lagi butuh keyboard gitu kan. Terus ya udah nyari-nyari keyboard ternyata yang buat gaming itu mahal gitu. Terus tapi kalau yang murah tuh kayak kelihatannya tuh ya murah banget gitu. Nah, terus kalau misalnya jadinya kan gua butuh nih. Terus abis itu gua kepikiran kayak karena dari dulu gua ada background usaha. Jadi gua kepikiran ya udah kayaknya nih ada peluangnya nih di bidang peripheral nih. Belum ada yang bikin peripheral itu yang bisa dipakai buat ngegame maupun buat kerja tuh kayak kesannya nggak norak lah gitu. Nah, karena bagi pengalaman gue tuh kalau gue pakai keyboard gaming buat gue kerja kesannya tuh kayak bagi gue ini opini pribadi gue kayak norak aja gitu kayak dari desainnya dan lain-lain. Jadi sehingga gue tuh kepikiran pengen bikin sesuatu yang bisa menunjang gue kerja sehari-hari dan gue nggak malu pakai itu. Tapi pada saat gue mau main game performance-nya itu untuk nge-game udah oke banget gitu. Kayak contohnya yang pertama kan kita bikin N1 kan. Kayak itu wireless-nya itu kita udah ini banget lah buat orang kerja Iya. sama buat main juga. karena mainnya itu kan kita bisa pakai 2,4 Yes, GHz kan. betul. Kayak itu which is itu udah nggak nge-lag Udah sama no sekali. delay lah. Nah, terus habis itu gue kontak Mario kayak Mar, gue punya ide nih. Kayaknya tuh ada peluang di Indo kayak kita bisa bikin produk yang bisa fill the gap between produktif sama ngegame gitu. Which is karena kayak nggak ada salahnya kan ngegame. Jadi gue mikir ya udah kita bikin aja produk yang bisa orang tuh beli jadinya kayak nggak aduh gue beli barang buat ngegame nih tapi gue kayak oh ya udah gue beli barang ini gue suka gue kerja juga makin seneng Iya, betul. terus kayak gue ngegame pun bisa gitu pakai itu gitu. Nah itu dari Wandi ya. Jadi kalau gua dulu juga sempet pas banget ya pas Wandi nanyain gua soal bikin ide bisnis ini, gua tuh lagi nyari keyboard juga dan lagi marketnya tuh ternyata keyboard tuh harganya mahal-mahal sekitar 2-3 juta. Terus kayak gue mikir apakah mendingan bikin sendiri kali ya atau gimana gitu kan. Tiba-tiba Wandi kontak gua. Nah pas banget juga si Wandi ada basic di perkenalan pabrik-pabrik dan gue juga basicnya dari gaming. Jadi kita merge toh jadilah Noir gitu kan. Gitu. Jadi produk-produk juga kita benar-benar ulik lah karena gue juga pemain game dulu dan gue tahu yang dibutuhkan para gamers dan juga orang-orang kerja tuh kayak gimana. Jadi makanya jadilah Noir untuk bikin gap antara productivity dan gaming. Nah, mungkin udah kita lanjut aja. Oke, berarti kita langsung aja ya. Kita hari ini kedatangan bintang tamu yang kemarin udah bantuin kita di Indocomtech dan juga udah bantuin build juga Z-Series. Jadi kita langsung datang aja buat kalian yang mau nanya-nanya langsung. Jadi bisa langsung nanya ke Tommy Pratama. Apa kabar? Ya. Boleh Tom dilepas maskernya biar orang-orang bisa lihat. Siap. Wih gila ganteng Apa banget ya lepas masker ya? Iya nggak apa-apa, santai. Udah pada booster semua kok di sini. Gitu ya. Iya. Oke Tommy, boleh kenalin dulu diri dulu buat Oke. Ya siapa tahu ada yang belum tahu Tommy Pratama itu siapa. Iya. Iya, oke. Jadi buat yang nonton streamnya Noir sekarang, kenalin gue Tommy Pratama. Gue adalah seorang content creator yang memang sering berkutat di bagian lifestyle tech ya. Terutama di keyboard ya. Gue suka banget keyboard, gue suka bikin custom keyboard. Pokoknya dari dulu tuh gue emang udah suka banget mekanika keyboard sih. Dan ini sebuah kehormatan banget gue bisa diundang sama pihak Noir Gear untuk ya jadi bintang tamu di episode pertama, episode perdana podcast mereka. Gila, ini keren banget sih, keren banget. Thank you banget. Oke. Thank you banget. Buat yang belum tahu, kenapa kita undang si Tommy? Karena kemarin kan pas kita di Indocomtech itu, si Tommy juga ada bantu-bantu kita untuk bikin acara di sana. Kayak games-gamesnya pun itu dibantu sama Tommy juga. Nah itu buat yang penasaran nih, kita mungkin boleh cerita-cerita juga sih. Kayak pertama kali kita ketemu lah ya, kayak PDKT-nya dulu Boleh. gimana. Jadi dulu kita sama Tommy itu ketemu pas lagi community gathering pas
meet up keyboard Yokips ya kalau nggak Iya. salah. Dan di sana Tommy itu jadi event organizer-nya. Nah kita di situ makanya kenalan. Pas kenalan kita mikir juga, oh kita bentar lagi ada Indocomtech nih pameran juga. Kita mungkin perlu bantuan juga dari Tommy untuk menyusun acaranya segala macam. Dan akhirnya kita juga ajak dan ternyata Kak Tommy ini berminat lah untuk bantuin kita. Tapi gimana kesan-pesan pas jaga Indocomtech menurut lo? Yang jelas sih pasti capek sih, capek banget. Ikut loading, ikut unloading, wah gila semuanya. Jadi gue sempet posting tuh di Instagram kan, hari Selasanya siap-siap Indocomtech tuh langsung pada nanyain, lah bukannya mulainya hari Rebo gitu. Jadi pada mikirnya waktu itu gue tuh ikut, maksudnya mau datang jadi pengunjung ke Indocomtech. Pas besoknya pada datang ke booth Noir, lah ada gua. Iya, banyak yang kenali Tommy sih, gila. Tadi banyak anak komunitas tahu Iya. Tommy lah ya. Jadi semuanya pada kaget juga, Tommy ada di sana gitu kan. Iya. Ngapain nih pakai baju Noir di sini? Sampai tanyain, lah lu kerja sama Noir sekarang Tom gitu kayak. Terus lu Enggak. jawab apa? Hah? Lu jawab apa? Pengennya sih jawab iya, cuman saya enggak. Jadi emang gue tuh cuma event organizer Noir aja. Dia ngelihat waktu meetupnya lumayan ke-organize gitu, dan ya emang gue udah sering megang acara juga, jadi pas ditawarin kayak langsung ya udahlah coba aja gitu. Iya, oke. Terus sekarang kita Kita langsung bahas aja ya ke inti topiknya mungkin ya. Jadi kayak kemarin kan Tommy sempat udah itu accessories, udah lihat barang baru kita ya. Banyak banget ya. Mungkin lu reviewer pertama yang lihat semua barang kita gitu yang Iya. baru-baru ya. Iya. Terus kemarin juga kita sempat jualan beberapa yang kemarin kan banyak yang nanya tuh di Instagram sama di Tokped. Dexmat yang ini kapan keluar, yang keycaps yang kemarin di pameran kapan keluar. Nah hari ini kita bahas banget nih Benar. detailnya buat kalian yang nggak datang ke Indocomtech nih. Hari ini kita khusus buat kalian, kita rasain lah istilahnya kayak booth Noir di Indocomtech tuh kayak gimana sih. Tapi sebelum masuk ke situ mungkin lebih bahas ke Indocomtech ya dulu lagi ya. Iya. Menurut tuh dari Indocomtech yang sebelum COVID sama sekarang gimana sih? Kalau gue sih jujur belum pernah ke Indocomtech sama sekali sebelum COVID. oke. Cuman gue nonton vlog-vlog yang ada lah. Mm-mm. Kayak dulu tuh Indocomtech tuh isinya gitu-gitu doang gak sih? Kayak paling merek-merek gaming, terus merek-merek PC gitu. Kayak nggak paling HP gitu, mentok-mentok. Tapi kemarin tuh pas Indocomtech yang sekarang ya, di sebelah kanan booth Noir aja tuh gue nggak tahu itu merek apa gitu, itu jualan apa gitu nggak tahu. Di depannya ada yang jualan Segway sama go-kartan gitu, kayak unik banget sih. Cuman sayang banget Indocomtech sekarang tuh agak kecil. Iya Iya, betul. iya. Jadi Agak kalau buat yang kalian belum tahu, jadi 2 tahun yang lalu yang sebelum COVID katanya tuh hall A sama hall B 2 hall. Dan di tahun ini cuma 1 hall. Makanya banyak yang datang bilang kok jadi kecil Indocomtech. Cuman nggak apa-apa. Tapi kan udah 2 tahun udah setelah COVID tuh rame jadinya ya. Iya, lumayan Ya kan, sih. Kemarin Tommy Apalagi aja hari Jumat, iya, Tommy aja sampai Sabtu. kecapean Oh. tuh di situ. parah sampai habis suara. Tadinya Habis. cuma jadi event tiba-tiba jadi sales. Ikutan jualan. Untungnya Tommy juga sempat review barang-barang kita, jadi dia tahu lah barang-barangnya kayak gimana ya, fungsi-fungsinya. Oke, kita langsung lanjut aja ke produk-produk apa sih yang kira-kira bakal keluar ya? Oh iya. Boleh ya? Oke, siap. Mungkin yang Oke. ini lebih banyak Wandi yang jelasin. Oke. Ini mau Desmat dulu atau gimana? Mungkin yang kecil-kecil dulu ya. Oke. Kita dari yang kecil-kecil dulu nih. Sorry. Boleh Nah. displaynya diganti. Nah, sip. Udah. Tunggu, kurang sini, kurang tengah. Oke. Nah, buat yang penasaran, kemarin kan kita juga udah keluarin, kita udah leak tuh di Instagram kita. Nah, yang pertama itu kita ada line up USB lah, USB hub buat pengguna-pengguna PC yang kurang USB hub-nya. Nah, yang pertama itu NUH 24. Ini Type A to Type A, itu bisa 4 slot Type A lagi USB. Terus ini udah USB 3.0. Yang ini harganya itu sekitar 169.000. Terus ini udah bisa, ini bakal rilis mungkin di minggu depan. Lagi proses. Terus yang ini NUHC 24. Ini Bedanya tuh cuma di Type C ya sama bedanya Type C. cuma Type A sama Type C sih. Iya, Ini yang ini betul. buat Type C biasa yang pakai Mac itu perlu USB untuk masukin kan. Nah, bisa pakai yang ini. Terus ini ada yang NUHC 17. Nah, yang ini banyak nih. Ini portnya ada 7. Ini mungkin yang pakai Mac juga biasa sering perlu. Karena ada buat HDMI, ada buat LAN, ada micro SD, ada SD card, sama USB-C juga ada. Jadi kalian nggak usah takut. Misalnya pakai ini colok,
nanti bisa ngecas juga untuk Mac-nya. Terus yang ini basically sama, cuma banyak portnya aja. NUHC 110. Ini portnya ada 10, ada VGA port bedanya sama yang tadi, sama ada audio jack. Terus ada LAN juga. Nah, sama yang ini USB 3.0-nya ada 3. Terus ini semuanya itu bahannya udah pakai aluminium alloy. Oke. Jadi dia lebih durable lah kalau dibanding yang plastik gitu. Oke. Nah, ini gua out of topic dulu ya. Ini soalnya banyak yang nanya ini rerun atau live ya. Jadi gue pastiin lagi nih live. Cuma mungkin tadi sempat mungkin klarifikasi juga tadi YouTube tuh sempat ada masalah karena streamingnya mesti verified dulu. Jadi kita makanya pindah ke Twitch. Jadi ini maklum banget kalau misalkan memang ada beberapa hal yang mungkin kurang profesional lah istilahnya ya. Mungkin belum ada bots, belum ada segala macamnya. Jadi kita mohon maklum. Nah, balik ke USB. Menurut lu Tom, oke gak sih ini di market? Boleh lihat. Sebenarnya kemarin udah ngeliat sih. Iya, ini kan cuma pencitraan aja. Kemarin udah ngeliat, udah jualan juga. Iya, yang ini Pak, yang ini nih lebih bagus daripada yang ini. Iya, Oh, menurut tuh udah kan kemarin udah banyak jualan nih. banget. Iya kan kemarin udah jualan kan, Tom. Gimana menurut lu kayak salesnya di sana orang-orang yang datang pada tertariknya sama yang mana sih? Kalau kemarin tuh paling banyak sih yang paling best seller ya. Itu yang ini sih, yang C17 ini. Yang C17 ini emang kebetulan dia tuh lengkap portnya, cuman nggak terlalu mahal. Coba buka aja sih. Ya coba buka aja tuh. Izin buka ya. Iya, udah sering buka-buka juga kan. Nah, kayak gini nih. Mana nih? Ke yang overhead apa yang sini? Overhead aja. Overhead. Coba ke overhead. Sip, mantap. Nah, yang ini tuh laku banget. Soalnya dia tuh lihat deh, di sininya tuh ada LAN, terus sininya ada HDMI, ada USB-C, terus di sini ada card reader. Nah, ini yang paling banyak dicari sama orang nih, card Iya. reader. Kan kita yang kalau Content yang creator ya. kemarin tuh, Lu kalau bayangin tadi kenapa tadi? konten kreator, Iya, terus content fotografer, Yes, videografer, betul. semuanya kan kalau misalnya kita transfer data pakai USB, misalnya dari kameranya ke USB kayak gua gitu, itu lama biasanya karena ya memori kamera nggak sekenceng memori eksternal gitu. Nah, makanya banyak yang nyari card reader itu. Cuman yang ada card reader kemarin cuma ada 2 kan pilihannya. Yes, yang betul. apa nih? 17 sama yang C110. Iya. Nah, yang C110 itu lebih mahal dikit dan ada satu fitur yang kemarin kebetulan orang nggak terlalu banyak cari, yang si VGA. VGA sama audio jack di sini Nah, tambahannya. VGA sama audio itu kurang banyak sih orang cari. Iya. Jadi orang tuh benar-benar nyarinya HDMI, LAN sama card reader. Yes, Itu betul, sih. betul. Oke, pokoknya ini semua udah bisa dibeli minggu depan, udah ada di marketplace, Tokopedia, Shopee, dan di website kita. Aman-aman. Oke, next Mar. Sip, next. Ini kita singkirin dulu atau gimana? Bantuin, Pi. Nah, ini dia yang menjadi ini mantep banget sih. Nah, sekarang kita bakal review keycaps baru kita. Siap, Keycap mantap, kiting mantap. muntah nih. Boleh Kalau cover kata anak Discord gue ini keycap kiting muntah namanya. Sip. Maksudnya apa tuh? Jadi kiting harga murah, kiting muntah. Dia bisa masuk ke keyboard apa aja Oh, gitu. maksudnya banyak ya. Jadi Iya. kalau masuk muntah gitu. Iya. Baru tahu juga tuh kiting muntah. Bahasa baru lagi. Oke, nah yang pertama itu kita bakal review dust keycaps. Ini singkirin dikit dong. Yes. Ah. Sip. Dust keycaps, terus colorway-nya. Bentar. Ini harusnya kalau misalnya yang nonton streamnya yang udah nonton gua harusnya tahu sih ini legendnya mirip keycap apa. Taruh sini aja. Oke. Ini colorway-nya ada putih, ada abu-abu. Putihnya pun agak broken gitu, broken white. Dia putih beige gitu. Iya. Terus sama warna kuning. Terus ini kitnya itu udah banyak banget. Ini totalnya ada 171 keys. Udah lengkap lah pokoknya, kalian mau pakai keyboard apapun di sini udah bisa provide untuk keyboard kalian mau layout apapun. Untuk ergo pun dia ada space yang kecilnya. Bentar. Jadi ini yang pertamanya. Terus ini juga bahannya udah pakai PBT double shot. Kelihatan nggak?
Terus ada logo kita juga, Noir Gear. Ini novelty-nya cerita nih. Iya. Yoi. Novelty-nya satu doang tapi Noir Gear. Keren kan? Logo doang. Nah, terus ini ada layer ketiganya. Oke. Nah, Terus rapin. oke. Tom, sambil dia buka-buka, Mm-mm. boleh kali kita ngobrol-ngobrol juga ya. Boleh dong, jelas. Kalau menurut tuh sekarang orang lebih cari colorway atau kittingan? Kalau sekarang, Ah, kitting sih. kitting. Soalnya gini, gue ngelihat banyak banget di marketplace-nya IMKG terutama. Ah, Itu tuh keyboard sekelas Alice layout aja. Ergo itu sekarang udah go as low as 1,2, 1,3. Gua tuh commission tuh sampai 2 juta waktu itu. Barebone, barebone. akrilik barebone 2 juta. Sekarang orang kayak misalnya Ako aja deh. Ako punya yang ACR itu yang akriliknya udah CNC, itu tuh cuma 1,4 1,5 lah, dan itu crazy banget sih menurut gue sih. Makanya sekarang orang pasti nyari banget keycaps yang udah kittingnya Lengkap bisa lah ya. Alice, bisa Cangan. Iya. Nah, sip. Nah, itu juga kenapa kita bikin ini kittingnya full. Nah iya makanya bagus sih. Ntar. Soalnya ya kita nyadar maksudnya yang di market keyboard itu nggak cuma orang yang pakai keyboard kita doang sih. Banyak juga mereka pakai bagi gua layoutnya yang aneh-aneh lah gitu. Tom, Jam- tapi di chat nih si Yokip bilang itu commission gagal tuh. Itu maksudnya apa tuh? Kenapa gagal? Commission gagal itu tuh mah apa tuh? itu mah inside joke aja. Jadi intinya tuh gua tuh waktu itu pengen bikin commission one off. Jadi cuma ada satu keyboard itu di dunia gitu, sama adalah maker. Gua nggak mau sebut di sini lah soalnya ini kan lagi live Oh iya gitu. dong, jangan dong. Bahaya. Nah itu tuh awalnya tuh ya going smoothly lah. Terus tiba-tiba di pertengahan jalan agak sedikit ya ada polisi tidur lah, agak bumpy gitu. Nah di endingnya nih sempet scuff, sempet rusak keyboard ya gara-gara yang si makernya ini waktu nyolder si Pro Micro, kan gue pakainya Pro Micro, jadi nggak pakai MCU yang ditaro. Ini agak susah ya. Iya, bahasanya. memang nggak Maksudnya apa-apa, sekalian belajar aja ini kita juga. Si sirkuitnya, Iya. kalau yang punya Noir, punya keyboard Yes. umum itu kayak ada kotak ditaruh di belakang keyboard ya. Iya. Yang buat jadi otak dari PCB-nya. Yes. Nah, kalau gua yang punya gua itu pakai Pro Micro, yang artinya otak dari PCB itu bukan yang kotak kecil itu, tapi kayak ada PCB kecil lagi di atas PCB-nya. Oke. Nah, itu kabelnya, kawatnya salah satunya itu copot, putus. Jadi pas dicolok ke Type C USB itu tuh dia lampunya nyala. Tapi nggak ada suara tuning, nggak ada suara gitunya. Nah, itu bingung tuh. Lama banget bingung, ini kenapa sampai akhirnya gue pas lagi di Discord sama anak-anak gitu, ada yang point out itu kayak ada yang copot ya kabel, ada yang putus ya. Lah iya anjir. Ya itu Terus jadinya gagal. akhirnya jadinya untung teman gue itu jago soldering. Dan Oke. waktu itu gue belum pernah sama sekali, belum bisa. Gue bawa ke rumah dia, di solder bisa ternyata. Aman berarti. Aman. Mantap. Oke. Next kita ke keycap set yang kedua. Oh iya, ininya. Ini namanya Azur. Azure Keycaps. Ini kayak Yokip Azure sudah sendiri. pegang nih. Yokip sudah pegang ini Azure nih. Nah, Gue suka yang ini juga kittingnya udah sama kayak yang tadi, ada 170. Terus ada logo kita juga di sini. Perkiraan harganya berapa nih, Wan? Ini harganya sekitar 500.000. Wah, mantap ya. 500.000 udah semuanya. Oke gak, Tom? Harganya 500.000. Kan lo ya- 500.000 dengan kitting muntah gini. Wah, Oh. apaan sih? Gila. Itu Bisa dah. aja lu Tom mau dikirimin. Ini jangan-jangan kagak ikut Biar podcast dapet sih. gratis. Ikut podcast kok jadi manis bener suaranya nih. Aduh. Ini dijualnya mungkin di bulan depan. Kalau misalnya yang ikut GB Z series kemarin ini udah bisa di add-on sih. Ini udah Ya. bisa di add-on di ikut GB-nya. Nah, yang nanti ikut GB tanggal 2 Juli buat Z series juga bisa add-on keycaps kita yang baru-baru ini. Ini gue suka sih colorway-nya soalnya dia terang. Jadi cocok buat keyboard yang warnanya pastel. Betul. Warna pink, warna kuning gitu. Oke. Cocok. Cocok buat semua lah, apalagi keyboard Noir. Cie. Nih. Tolong dong. Oh iya.
Nah, terus Ah. next keycaps. Saya beli. Katanya Yokips beli kok gitu. Yang ini Yokip beli nih. Yang ini Oke, Yokips beli. Oh iya, kemarin yang ini dia Langsung yang angkut Twilight dia. ya. Iya, Iya. Twilight. Kalau dikasih warna biru langsung diangkut ya. Emang reviewer the Iya. best dia. Langsung angkut. Support ISO nggak? Support lah. Support ada enter yang bagian kanannya itu. Alice support ISO apapun lah layoutnya ya. Terserah. Alice, ISO, Sangan, Orto, apalagi tuh. Tangan sama papan nggak? Wadaw. Sangan, depan pandang. Aduh. Sama papan. Saya lu Mar. Kirain kan. Oke. Ini kelihatan nggak, Jar? Kelihatan kok. Nah, yang kedua ini keberapa sih? 3 ya? Ini Ketiga. Nah, yang ketiga itu kita ada Twilight keycaps. Terus colorway-nya kayak gini. Tolong, Pak. Kalau yang itu berarti kan biru oranye ya, bukan biru kuning ya. Iya, dia Biru orange. Soalnya ini lebih legendnya coklat orange gitu sih. sih. Pasti ke orange sih. Nah, sama lah kita juga ada Ini kita nunjukin ininya, colorway-nya aja sih. Kittingnya mirip. logo kita, novelties. Terus juga dia sampai bawah. Nah, yang nanya tadi bisa Sampai ISO enggak? bawah. Bisa ya. Ada untuk ISO layout. Oke. Udah cukup. Ya ini bisa lah kalian aturin mau pakai orange-nya. Kalau kayak Yokips kan pakai biru semua tuh katanya di chat tuh. Bisa juga. Karena Gua kita suka sih. spasinya juga bisa pakai biru. Terus oke. Sip. Next. Bantuin dong. Ya. Siap. Tommy di sini masih jiwa salesnya tuh keluar. Nggak apa-apa Tom. Biar. Siapa Ini tahu kemarin yang Twilight lumayan best seller ya. Twilight, iya. Belum tutup. Wah. Twilight kemarin tuh gue inget yang Dulu dia lumayan ada, best seller tuh Twilight, Luminous, sama apa tuh satu lagi? WOB. WOB habis. Ya warna-warna WOB sih memang paling aman ya buat kalian juga sih. Iya, bagi yang belum tahu tuh kemarin kita di Indocomtech kita kan ada kasih lihat ini. Nah, ini juga dijual dan ada beberapa keycaps tuh sebenarnya udah habis, makanya kita nggak bisa launch dulu. Jadi kita harus tunggu produksi lagi baru kita launch. Tutupnya ini. Oh itu. Nah, sip. Nah, ini namanya Smoke. smoke keycap. Smoke. Colorway-nya itu ya kayak abu-abu gitu sih, tambah putih, putihnya pun agak gelap gitu. Ya, kalau Dia kalian lebih kalem lah. kalau kayak WPM kecepatan nanti kalau asap. Receh juga nih yang punya Noir. Gue tiap hari dengerin ginian di kantor. Saya dewanya receh. Ini ada yang bilang gua kayak bapak-bapak. Iya, emang. Udah tua saya. Sama, jadi kittingnya juga sama. Terus ada logo Noir juga. Ini cakep sih yang ini sih. Iya. Ini mantep banget. Jujur ini favorit gue juga sih. Ini masuk Z1 nih. Set one abu-abu casingnya pakai ini. Mantap. Makanya ikut GB. Oke, cukup. Cukup. Colorway-nya yang penting kalian lihat ya. Jadi kalian tahu nih, nanti pas launching udah tahu nih. Pas launching keycaps-nya udah langsung check out. Nah, kan. Jadi nggak kehabisan. Nah, ini versi kembarannya White on Black. Nah ini yang Black pasti on best white. seller online. Yes. Ini online pasti best seller banget. Iya, Karena warnanya berarti paling udah netral. udah tahu ya. Maksudnya tadi kan gua nanya ke lu colorway atau kitting gitu ya. Berarti emang udah kitting. Kitting. Colorway soalnya yang kayak ini kan bukan Netral gitu. banget. Netral Mau banget. masuk board apa aja bisa gitu. Betul. Oke, yang ini ya biasa, ini nggak biasa sih, luar biasa. White on black keycaps, terus ini sama aja, kittingnya juga sama kayak tadi, full banyak banget, ada 170 juga. Buka dong Mar. Yang ini kemarin di Indocomtech juga habis, jadi kita sisa satu untuk di review di streaming hari ini. Oke. Terus Ini sama kenapa ada nggak logo bikin juga. black and white juga ya? Kenapa? Ntar nanti, ntar aja. Abis Oke, ini. oke. Terus oh iya, sama satu lagi nih spacebar-nya juga ada yang buat 7U ya. Iya, Iya makanya sangan kan? tangan. Sangan. Tom ditanya tuh, kalau di compare sama Yongchu,
WOB punya lu dulu gimana gitu dari Jasranael. Nah, ini sebenarnya gue udah ada sih satu di rumah. Besok kan gue mau build stream yang Z2-nya dan pengen pakai ini. Yang Yongqiu punya tuh emang dia awalnya bagus, cuman pas long termnya itu gampang shine. Nah, ini kita lihat aja nih yang ini nih Nanti coba coatingnya aja. apakah kayak Yongqiu punya apa enggak. Gue pengen nanya deh. Kan lu pada bikin WOB, kenapa nggak bikin BOW? Ada, udah ada. Ada BOW. N1 Pro kita, N2 Pro kita kan Itu Itu kan itu tapi BN. saya ada hitamnya ya, Iya, black and white. BOW itu maksudnya full putih. oh full gitu. putih doang. Kira Belum ada sih Belum itu, ada sih. Belum ada ya. Gua kira Soon kan nggak sih? gambarannya. Ya, Sun nggak? mungkin kalau banyak yang Oke, suka. Siap. Bisa. Siap, Oke. siap, 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 siap. Oh ya, sama yang kemarin di Locomtech yang ikut GB, jangan lupa ya besok terakhir. Jadi yang untuk dapetin special price itu terakhir besok. Jangan sampai ketinggalan tuh. Sayang Iya. banget nanti kalau ikut GB yang 2 Juli harganya udah naik loh. Udah bayar. Harga promonya dari 4,5 jadi 2,8. Iya tuh. Dari 4, berapa? 5 sampai jadi 2,6 2,8. 2,8 tuh. Nah, Gua nggak jadi beli Keychron gara-gara keyboard ini, bro. Waduh. Bisa aja. Ih, Ayo. kali aja dapat satu lagi kan. Next Mar. Ada apa lagi? Next kita ada bentar. Oh iya, keycapsnya bakal launchingnya di bulan depan ya. Di bulan depannya bukan Juli ya, tapi Agustus. Kau dulu dah. Nah, ini nih. Ini yang jadi pesaing. Ini pesaing. Iya nih. Nah ini coiled cable. Jadi kita ada coiled cable 3 warna. Yang warna grey, black, sama olive green. Boleh nih dibuka semua aja biar kita Oke. langsung kasih lihat nih. Yang olive sih cocok banget sih buat OLV 75. Gila, cakep. OLV juga best seller banget tuh kemarin Locomtech kayaknya. Yes. OLV udah. Gile. Kita udah pakai YC8 aviatornya. Iya, jadi oke pakai yang ini aja. Ini buka aja sekalian. Nah ini Type C kayak biasa. Sekarang kan keyboard udah pakai Type C semua. Jarang lah yang masih pakai micro USB. Terus ininya Type USB A. Sama aviatornya kita udah pakai YC8 yang lebih kecil. Biasanya kan kalau yang itu agak besar kan dia. Nah, ini Biar kemarin gue bingung nih pas kan gue kan nggak tahu apa-apa ya tentang kabel ini ya. Gue tuh nggak tahu banget sama kabel. Gue di rumah adanya kabel aviator yang biasa gitu. Kemarin pas ditanya gitu sama customer, ini cara bukanya gimana? Sama gue puter. Gue pikir Bisa. kayak aviator yang lain gitu. Pas diputer, loh kok copot? Copot itunya apa? Casing metalnya. Iya. Puter lagi balik lagi. Terus nanya, ini gimana sih? Oh ternyata ditarik doang. Iya Coba ditarik gimana doang. tadi? Gimana Ntar coba gua pasang dulu peragain. nih. Ternyata jadi cuma gampang banget, coba ditarik doang, nggak perlu diputer-puter. Ini masangnya juga agak ribet nih masukinnya. Bentar. Ini yang Ali ada sebenarnya sales kita nih, masuk jago masuk kayak gini. Jago Nah. masukin. Ini ya sebenarnya gini doang Tom. Ditarik ininya, udah. Tuh. Terus masukin juga mesti ditarik dulu tuh. Iya. Jadi kayak ada PR-nya gitu lah buat tarik. Dia kayak ada ininya gitu. Apa nih? Apa? Ya itulah ada buletannya di sini. Transfernya di situ jadi kalian tinggal masukin. Nah, ini kita udah gold plate juga loh. Iya, ininya juga udah pakai gold plate. Apa? USB-nya. Gila, Depan gold belakang. plate. USB A sama USB-C-nya. Emang bedanya yang gold plate sama yang silver apa, Bang? Lebih Warna. bagus sih, lebih Iya. sama gitu kan. Lu suka-suka lu tuh. Tiba-tiba kan. Ya pokoknya yang gold ini pasti ketahannya lebih lama sih. Terus kayak dia lebih nggak gampang rusak. Biasa kan kalau pakai USB-C ada juga backup ya. Kalau Iya. ini kan pasti lebih tahan lama. Sama mungkin secara setup lebih keren karena emas kan. Yoi. Mm-mm. Nah, kamu lihat emas kan. Oke. Nah ini yang kau lihat nih. Kita juga ada versi yang lurusnya. Nah ini, gue lagi pesen salah satu yang ini yang lurus. Warnanya sama juga. Lagi OTW, kabel nggak tahu udah nyampe apa belum. Oh, udah. Aman? Mic-nya tadi mati kan tadi. Sip. Mic-nya Mario mati, ya sorry. Tahu nafsu tadi. Jadi ketarik. Bang, Noir kapan keluarin keyboard marginal? Buset. Kemarin dapet tuh pas meeting yang Yokips kemarin tuh yang meet up gue dapet Oh marginal iya. dari
Dari Dia giveaway. dapet nggak guna. Nggak guna. Dapet nggak guna. Nama marginal gak guna. Literally nggak guna sebenarnya. Sampai gue kira tadi pas di acara lu tau gak sih Tom? Apa? Gue kira itu bukan nama keyboard. Gue kira emang lu bilang ini keyboardnya gak guna, makanya gue kasih gitu. Sampai di rumah gue tanya ke lu kan, ini Iya. namanya apa? Gak Nggak guna. guna. Oh namanya gak guna. Gue pernah kenapa nama keyboard gak guna itu gimana coba? Gue juga bingung. Lu udah sempet nyoba ngetik-ngetik pakai itu? Udah dan gue gak bisa. Oh, juga nggak bisa. Makanya gak guna. Makanya jadi gak guna kan. Nah, terus kayak apa namanya? Kalau ini kan ada yang nanya marginal. Mumpung gue juga bisa kasih tahu nih, kayak Z3 tuh kita bakal bikin ergo. Yang mirip-mirip lah ya kan, marginal kan agak miring-miring kan ini ergo. Go. Nah, Z3 kita bakal luncurin ergo. Ergonya Aero gak? Hah? Aero gak? Ada Aero. 65 berarti ya? 65. Iya, mantap. Alu juga, ada weight-nya juga. Gila. Weightnya apa? Aluminium lagi apa-apa? Kita mungkin pakai brace ya kemarin, Wan. Enggak, lagi Press. coba risk pakai ini PVD, PVD, stainless stainless steel. steel. Wah, Gitu. anjay. Lagi nyoba kalau bisa. Itu harganya sama Mas Idul satu tuh. Kalau bisa ya. Ya, guys, kalau bisa. Oke. Jangan nanti pas next. keluar. Next, udah. Ini udah. Udah. Next ada kabel aviator juga yang lurus tapi dia ini 1,5 meter. Sama aja ini juga pakai YC8. Gold plate juga ya. Sebenarnya speknya sama sih kayak yang tadi. Cuma beda coil Yang sama beda. enggak. Iya, coil sama enggak aja bedanya. Gila. Jadi banyak pilihan lah buat kalian nih. Warnanya hitam masuk ke semua, abu-abu juga bisa masuk ke semua sih. Terus olive, yang olive ya pasti masuk ya ke Olive V75 sih namanya. Udah pas tuh. Olive beh. Oke. Nanti mungkin kita jualnya bisa bundling juga nih. Kayak lebih menarik juga ya. Harga berapa, Wan? Harga yang tadi coiled itu 350, kalau yang ini harganya 300.000. Nah, kemarin yang datang Indocomtek dapat diskon tuh makanya. Kasihan yang nggak datang. Parah ya. Parah banget. Nggak apa-apa, tapi nanti pas launching pasti ada promo, tenang aja. Nggak tahu tapi berapa ya. Oke, sekarang Itu by the way itu aviatornya bakal launchingnya mungkin bulan depan juga. yes, pokoknya di antara bulan Juli sama Agustus barang-barang tadi udah pasti keluar semua sih. Jadi kalian tunggu aja. Nah, ini berarti udah main eventnya nih. Udah saya Oh iya, series. udah habis Wah, yang lalu. mantap Oh, ini dia. Desmet. Oh ya, Desmet belum. Iya deh. Ini salah satunya nih. Nih. Oh iya. Nih ya, coba display. Udah? Nah, gila. Ini mantap. Nah, ya ini Desmet baru kita. Kemarin juga di Indocomtek banyak yang udah nanyain kayak ini dijual nggak? Nah, sebenarnya ini baru ini udah produk jadinya. Produk finalnya lah. Ini udah bener-bener nanti pas dijual bentukannya kayak gini. Ukurannya itu 90 kali 40, tebalnya udah 4 mm. Dan ini bakal launching di semua Desmet kita itu akan launching di bulan Juli. Boleh dipindahin ke kamera utama. Kita langsung kasih lihat nih. Kamera samping. Udah kamera samping? Udah. Udah ya? Oh, ya udah nih. Ini emang versi biru atau biru ya kita ngomongnya? Iya, biru. Biru. Nah, ini yang tadi hitam, ini biru. Temanya space, namanya Locus. Ya. Ya. Ini namanya apa? Locus juga. Oh, Locus Ini Black. Black. Oh, Locus ini Black. yang blue. Oh iya. Nih. Oke. Ini gua udah kayak pameran baju nih bentar ya. Nih. Ini Dune series. Ini maksudnya Dune terinspirasi dari film Dune. Ya, warnanya juga Dune. Iya, Kan iya, Dune iya. itu artinya dessert ya. Iya. Kalau ini. Jadi kita emang temanya kayak dessert gitu sih. Jadi kayak ombak-ombaknya itu sebenarnya macam-macam dessert lah. Ya ini yang warna birunya, ukurannya sama, semuanya sama speknya, cuma bedanya desain doang sih. Iya. Ini keren sih. Ini gue suka yang ini sama yang itu. Nah, ini Gue suka yang ini juga sih. Ini mantep. Ini mengingatkan gue sama Moon Knight. Moon Knight di Marvel. Oh iya sih, benar juga. Iya. Gua sadar ya. Moon Knight bagus ya, nonton ya di Netflix, Iya. di Disney Plus, Netflix lagi. Nah ini satu tema lah. Ini kalau kalian udah beli collet cable olive, pakai Olive V75. Bah, udah. Coba kasih lihat, Mas. Ini coba lihat. Ini Udah kayak hidupnya udah kayak pakai filter sepia ya jadinya. Ya. Warnanya gitu semua. Mana kabelnya? kabel. Nah, Iya, coba ambil yang olive biar kelihatan. Kan lu bilang bagus. Nah, kurang keyboardnya aja sih ya. iya. OLV nggak ada. Iya, udah. Apa-apa. It's okay.
Nanti dibandel aja, harganya murah. Anjay. Iya. OLV team setup Desmond gitu. tadi udah kasih tahu perkiraan harga. Belum. Habisin dulu aja. Satu lagi ya sama sih, berarti warna hitam nih. Udah habis. Nih yang warna hitam. Oke. Nah, Ya. jadi Dune series ada 3 warna. Ada yang warna hitam, biru, tadi biru Dune ya. Dune kan biasa yang di film-film warnanya itu. Sama yang olive kita adanya. Oke. Sama satu lagi kan kita kan biasa keluarinnya 80x40, ini sekarang jadi udah 90x40 semuanya. Mantap. Nah, Black Shades yang kemarin juga bestseller kita nih. Diagonal. Nah, Iya. ini gue punya nih satu nih, tapi yang 80-40. Diagonal Black Iya. Shades. Nah, kemarin tuh 80x40, sekarang kita udah keluarin yang 90x40. Ditunggu ya. Kapan? Juli. Atau Agustus lah kita keluarin ya. Ditunggu. Kiraan harga berapa, Wan? Kalau Desmet harganya 200.000 doang. Gila. Bukan 200.000. 200. Serius 200.000? Iya. Segitu 200.000? Iya sih. Iya. 200.000. Kaget kan? Gila. Gue juga kaget. Beneran? Anjir. Gila, mantap Parah ya. sih. 90x40 200.000. Keren. Desainnya keren nggak? Ya udah kayak kacang goreng lah kalau beli 200.000 lah ya. Oke, itu Desmet udah, quiet cable udah, USB hub udah. Banyak barang baru ya, Juli Iya. Agustus ya. Gila. Kemarin gue liat ada mouse juga nggak mau dibahas. Oh iya benar juga mouse-nya ya. Bentar. Bentar. Left dulu bentar. Keren sih mouse tuh, bisa Bluetooth kemarin katanya. Nah, ini mouse nih. Ke display bisa, Jar. Nah, ini salah satu produk main juga lah ya, yang produk. Nah, lanjut. Oke. Nah, ini M1 mouse. Kelebihannya apa? Kita udah 3 connection. Jadi kita udah wireless 2,4 GHz, udah Bluetooth juga, udah wired juga, ada RGB juga. Terus kita ngomongnya modular wireless mouse ya. Iya. Kenapa modular? Soalnya kita bisa ganti-ganti casingnya. Yoi. Jadi ini udah magnet lah. Ya, sabar. Gue bener. Nah, udah magnet. Ya Mau- dia Kalau mau main kayak gini juga bisa. Ada. Nah, biar lebih ringan ya. ya enggak juga sih, tapi nggak bisa juga sih. Nggak bisa juga sih. Nah, jadi ada pilihan warna hitam sama putih untuk yang ini. Nah, sebenarnya ini case-nya satu lagi tuh bentuknya plain gitu, nggak ada bolong-bolong. Ini kan pakai honeycomb gitu kan. Nah, bagi yang suka, yang nggak suka honeycomb, yang sukanya mulus doang, yaitu ada case-nya juga. Nah, ini sebenarnya udah final juga. Lagi nunggu barangnya datang aja ini. Jadi ditunggu aja. Rilisnya juga akan di Juli. Ya, RGB ada ya, RGB. RGB ada, kita bisa atur software juga. Ya, RGB ada ya, keren nih. Oke. Oke. Ya, lo boleh tanya. Mantap nih, ini dia nih yang ditunggu-tunggu nih. Nah, ting 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 ting. Kan Drum roll dulu, drum roll. udah selesai kali ya? Oh, udah. Enggak, udah selesai belum? Apanya? Yang udah selesai kan masih ada satu. Ini Nah, ini. kita langsung kasih lihat ini aja ya. Gila. Gila. Ini ngeri nih. Kenapa Set nggak one. atas bawah aja? Oh iya, muat ya. Muat lah. Nah, Coba lihat. Udah pas. tuh. Tahu kan? Dikit. Oke. Sip. Nah, Kirian aja. ini set series produk premium kita yang paling baru. Ya, Set 1 dan set 2. Set 1 65%, set 2 75%. Boleh kali dibunyi-bunyi dikit ya? Tuh, Kalau nggak salah ini noise suppression-nya nyala deh, jadi nggak bakal kedengeran. nggak kedengeran. Itu harus lewat OBS ya. oke, ya udah nggak apa. Nggak apa-apa. Jadi bagi yang belum tahu, Z series itu produk line up kita yang base itu aluminium. Kayak Z1, Z2, nanti juga ada Z3 itu yang ergo. Itu kita lagi bikin sampelnya, lagi prototyping. Terus yang paling spesial dari ini sih sebenarnya di bawahnya ada weight-nya. Ini dari aluminium di finishing chrome. Cakep Nah, banget buat ini. yang Z1 itu bawahnya itu warna silver. Kalau Z2 itu bawahnya warna Gold. Nah, gold. ini dia.
Bukan Gila. Blackpink ya, Black Gold ini. Sih. Kalau Blackpink nanti kena copyright. Waduh, waduh. Waduh, ini bahaya nih ngomongin Tommy. Nah, ini ya. Ini keycapsnya juga yang tadi ya. Ini kita udah masukin pakai keycaps. Yang ini yang Dax ya. Yang ini yang black, yang white on black. Nah, terus yang ini semuanya ini dapatnya itu warnanya space gray knobnya. Nah, kalau yang ini sebenarnya dapatnya itu warnanya gold pas kalian beli. Nah, tapi tenang aja, kalian juga bisa add-on, nanti bisa add-on warna silver atau warna hitam untuk knob tambahannya. Sama, nah buat yang kemarin udah ikut GB kita di Indocomtech, gue mau ingetin lagi kayak untuk melakukan pembayaran, karena batas pembayaran untuk dapetin harga Indocomtech itu cuma sampai tanggal 1 Juli jam 12 malam. Lewat dari situ ya kalau mau GB lagi ikut harga normal aja. Iya. Ini space gray ya, bukan space gay. Ini si Ojito space gay ya. Tolong. Nah, ini kan udah lihat fisiknya ya. Kita langsung buka langsung ini ya, tadi material yang Ini kita- nggak bisa nyala ini, Apanya? nggak bisa typing test di sini ya. Di ini dulu, matiin dulu noise suppression nih. Hmm. Di filter, klik kanan audio inputnya filter, di apa matanya tuh di cross gitu. Gak apa-apa nih bahas ini dulu. Nah, buat yang penasaran di dalamnya itu dapatnya apa aja? Coba kasih lihat tuh. Ini. Ini Unboxingnya premium banget sih, mantep. Kemarin gua pertama kali kan unboxing kan. iya. Ya lu yang Perdana. unboxing sih di sana. Perdana banget Iya, kan ini gitu. Unboxing film mantep Yang perawanin Tommy lah ya istilahnya. Udah ditusuk-tusuk pakai switch tuh. Tuh kan udah ya. Ya, boleh dibuka tuan. Oke. banget. Digeser dulu. Wah, Se- agak berat nih. Berat, oi. Diangkat. Gila, Udah tengah belum, Jar? kurang kiri dikit. Udah tengah, Jar? Aman. Sip, mantap. Nah, jadi ini unboxing experience kalian. Ya. Di Nah, sini langsung ada ketemu Z series. home. Ini ngingetin gua sama unboxing experience-nya keyboard 17 juta sih. Mantep. Dapat manual book juga dari kita, user manualnya. Karena ada beberapa apa namanya? Jadi jangan dibuang lah pokoknya ya. Ya. Ini banyak hotkeys-nya, banyak function-function yang emang mesti kalian tahu juga. Nah, terus yang pertama itu kalian bakal dapet plate. Ada dua. Dua lo gila. Plate-nya dapat FR4 satu sama satu lagi polycarbonate. Gitu. Terus ini nggak usah lama-lama, nanti di review sama reviewer aja. Iya. Anjay. Nanti langsung besok ya Tom lo review. Yoi, Iya, besok. besok Tommy juga ada itu tuh langsung unboxing. Build stream. Build stream set 1 atau Set 2. Set 2. Mantap. Ditunggu tuh besok tuh. Mantap. Banyak juga yang lain udah kita kirimin reviewer. Nanti ditunggu aja buat Iya. review langsungnya. Nah, ini bakal dapat dua gasket. Yang pertama itu bakal bisa pakai silikon. Terus satu lagi nanti bisa dapat pakai poron juga. Nah, ini poronnya lagi sana tuh. Oh, Pokoknya dapat poron juga buat di attach di sininya. Di gasket Iya, springnya itu. terus dapat Gasket lift. Oh, spring sih. udah screw in ya. Kita punya Z1 Z2 juga udah screw in. Lihat. Nah, ini kemarin sempat banyak yang nanya sih di Indocomtech kayak Kenapa? ini stabilizernya tuh apa gitu. Ini nggak ada merek sih, kita pakai kita sendiri. Tapi dia bagus ya, smoky ya bodinya. Ya, smoky terus udah pre-loop juga ya. Sama kita bikin wire-nya warna emas. Iya, itu biar keren sih. Udah kayak Durok punya. Ya, oke, dapat screw ya, ini banyak lah pokoknya screw-nya ada lebih juga. dapat coil kabel gratis nih. Udah gold plate juga ya kalau nggak salah ya, udah gold plate juga. Oke, terus nah ini keyboardnya di bawah Cakep banget. kayak gini. Ini lepas dulu ya. Ini Boleh PE foam bisa buat PE foam mode nih, lumayan. Dapat top Dapat case-nya. Tuh, Ada dalamnya. foam di PCB, dapat juga PCB, Udah daftar board juga ya. pakai daughterboard, Nah, itu mantep tuh. Jadi sama gasketnya- ada case foam juga. Nah, weight kita juga udah internal eksternal juga ya. Jadi Ya, dalam jadi udah- bisa kalau mau dilepas bisa sih di screw ininya aja.
Oke. Nah ini gue paling pengen nanya aja sih, ini apa bahannya kenapa kalian milihnya tuh poron gitu? Padahal yang lainnya tuh pada pakai PI ya biasanya ya. Iya. Ini sih sebenarnya concernnya ya biar lebih empuk aja sih. Iya, sama sama gitu. sebenarnya kan ini di bawahnya tuh dilapisin sama PET kan. Mm-mm. Plastik PET. Nah, kenapa? Karena poron kalau setipis ini tuh dia bakal apa ya kayak gampang robek gitu. Ah, Nah, that's why kita lapisin ini. Nah, kenapa pakai ini aja? Karena kan ini di bawah dan dia nggak gampang robek. ah. Ini nggak kontak sama switchnya kan. Gitu. I see. Gitu. Sama kita juga udah lumayan R&D lah, tahu lah. Iya, Jadi iya, kayak iya. misalkan poron tuh memang udah the best solution sih mungkin buat kita. Bagi kita sih. Iya, Kan bagi emang kita tapi ya. preferensi. Suaranya mantep sih. Iya, jadi emang suaranya preferensi mantep. banyak ya. Jadi kayak mungkin dari kitanya milihnya poron. Oke. Angkut. Oke. Nah, ada apa lagi, Mat? Sejauh ini udah sih barang-barangnya. Ngeri. Ah iya, Ngeri banget. nggak apa-apa. Pindra, tolong. Udah itu dulu aja. Hati-hati, barang mahal. Tommy sombong udah megang keyboard 17 juta. Ini Oh sombong aja. Sombong apa tuh? Dipinjemin juga. ini iya benar udah FR4 ininya plate-nya sama dapat PC. Yang gue penasaran adalah studio ini di mana? Ini di kantor Noir ya guys. Jadi kita udah studio di atasnya. Iya. Siapa yang nanya itu? Yokip. Oh Yokip. Oh iya sama jangan lupa nanti kalau nggak salah si Yokip juga akan unboxing si Z1 Z2 di streaming dia. Nanti Hari nonton Senin. aja. Ya. Hari ini dia unboxing dulu. Oh iya, Senin ini dia unboxing ini. dia sambil. Ya hari ini keyboard unboxing lain. Senin katanya sih Senin sih mereka Iya. bakal si Yokis bakal ituin build-nya. Silahkan ditonton. Nah, Tom gimana Tom? Barang-barang baru Noir nih. Ambil dong. Ini. Apa? Barangnya. Semuanya. Keyboardnya ya, keyboard. Gimana Tom? Barang-barang baru? Nggak cuma keyboard ya. Iya. Secara keseluruhan menurut lu apakah akan berguna untuk customer kita as USB hub, coil cable, deskmat? Kalau gua bukan konten kreator ya, masalah gue cuma consumer biasa gitu. Yes. Gue ngelihat produk Noir kayak gini masuk wishlist semua sih pasti sih. Nice. Soalnya lu ngambil konsepnya tuh konsep yang apa ya, minimalis yang pertama kan. Terus nggak ngejreng-ngejreng banget, nggak gaming banget. Yes. Ya kan? Terus apalagi lu berani gitu. Lu berani banget ngeluarin keyboard aluminium dengan spesifikasi yang sebegitu mantep lah. Harga itu cuma segitu gitu. Dan satu keyboard yang gua tahu dengan spek kayak gitu di harga segitu tuh cuma satu doang, nah itu sekarang masih GB. Yes. Ya sama sini GB, cuman maksudnya lebih cepat ini gitu loh. Ya, jadi Jelas. memang kita kenapa banyak yang nanya juga kenapa GB, kenapa nggak pre-order atau apa segala macam lah ya. Pokoknya kita sebenarnya dari Noir pun pengen kasih tahu ke kalian kalau GB lokal tuh sebenarnya bisa lah. So, kalau misalkan kalian beli di GB mungkin yang luar segala macam bisa nunggu 1 tahun. Mungkin Bapak kalau JMK kan biasa 1 tahunan ya. 2 Orang-orang kan kalau di komunitas pada bilang JMK nunggunya bisa sampai tahun jepot gitu kan baru keluar. Udah keluar case-nya tapi lama gitu lah barangnya. Nah, kita sebenarnya dari Noir pengen itu sih kayak kasih tahu ke kalian kalau kita tuh bisa lokasi GB tuh yang agak memang cepat gitu loh. Ini kan sebenarnya akhir Juli atau awal Agustus kita udah kirimin ke kalian gitu yang untuk GB. Jadi perlu nunggu paling sebulan lah. Ya itu sih. Jadi kayak memang kita juga pengen kasih tahu kalian kalau GB tuh nggak semuanya lama lah istilahnya ya. Jadi jangan takut beli GB di kita. Kita juga pasti kalian juga tahu lah Noir ya. Kalau emang kita bohong juga tinggal datengin aja kantornya. Tinggal didemoin lah istilahnya. Sama ini bakal yang kemarin tuh udah pada GB di Indocomtek kan. Nah, ini kita bakal buka lagi di tanggal 2 besok 2 Juli sampai tanggal 25 itu tutup GB yang pertamanya. Nah, nanti barangnya estimasinya ready itu tanggal 31. Kalau misalnya mungkin ada keterlambatan akan kita info di Discord yang kita udah bikin channelnya sendiri. Jadi semua yang udah ikut GB, udah bayar, kita masukin langsung ke channel khusus ya di GB. Jadi kalian mau nanya-nanya secara khusus di situ aja langsung. Yes, benar. Oke sih untuk barang-barang kita udah oke semua, kita udah ini semua. Jadi kalian yang kemarin nggak ada ikut Indocomtek,
udah bisa langsung ini ya rasain ya kita Noir tuh bootnya jualan apa aja sih kemarin, barang-barang barunya apa aja sih. Nah hari ini kita bawa Indocomtech ke podcast kita lah hari ini ya, ditemani sama Tommy. Ya, mungkin sekarang kita lanjut ke Q&A yang kita udah buat di Discord ya. Oh iya, sama ini kan Q&A kita ngambil dari Discord. Buat yang nonton tapi belum join Discord, ya mungkin boleh join Discord kita karena di situ kita ada community, kita sharing-sharing kan. Tommy juga ada di situ, kayak ada yang nanya build ini kayak gimana bagusnya, Ya. pakai switch apa yang enak, tactile dan lain-lain. Itu bakal dijawab sama kita, tim-tim Noir Gear, sama teman-teman yang lain juga di community, sama reviewer-reviewer juga, sama entusias yang lain Iya, juga. jangan takut lah, maksudnya kalau kita nggak ini nutup banget lah, kok mesti pakai Noir atau apa. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang keyboard, kita siap bantu. Mhm. Ya. Nah, boleh langsung ke Q&A aja ya kita ya. Ini gue langsung nanya aja ya, biar kalian lu yang jawab aja Wan. Apa tuh? Pertanyaan Q&A dari Universe. Bocoran varian keycase baru Noir dan info spesifikasinya bro untuk ketebalan dan lain-lain. Itu udah dijawab ya tadi ya. Nggak apa-apa tapi mungkin disimpulin lagi Wan. Coba Iya. untuk keycaps bocorannya barunya Kittingnya berapa sih segala macem. Oke, jadi gue ulang lagi, mungkin ada yang baru join juga sih. Baru join juga. Keycaps kita itu yang tadi, yang udah kita show itu ketebalannya 1,5 mm, itu udah double shot. Terus kittingnya ada sekitar 170 keys. Udah sih, itu aja. Oke, sip. Jadi keycaps kita banyak ya model baru. Nanti kalian bisa tunggu di Tokped, Shopee, or website kita. Ya, kalau yang ikut GB Z1 Z2 itu udah bisa include itu juga add-on. Dan harganya lebih murah. Kita harga jual keycapsnya kan 500.000. Kalau kalian beli Z1 Z2 dan sekalian add-on itu harganya jadi cuma 400.000. Yes. Nah, untuk Noise Z series apakah akan ada opsi plate yang lain bocoran dong? Nah, itu tadi ya opsi kita plate ada 2. Kita langsung dapat PC dan juga FR4. Jadi kalian bisa ganti-ganti build sendiri, coba-coba sendiri, eksperimen sendiri jadi lebih mantap. Iya, untuk bahan-bahan plate lain kayak brass atau POM gitu-gitu sih sebenarnya kita belum ada rencana. Cuma mungkin kan nanti kita ada masuk kalian ke grup Discord channelnya sendiri. Nah, kalau banyak yang request, mungkin kita akan coba consider itu. Atau kalian sebenarnya juga bisa bikin di maker-maker Indo sih, kayak di Vulkan gitu kan banyak yang bikin kan kayak Banyak. brass dan POM gitu-gitu. Oh, sebelum itu ngomongin plate Tom. Tadi gue lupa nanya ke lu nih. Kalau plate ini kan kita sediain FR4 sama PC. Menurut lu udah oke belum? Karena kan sebenarnya plate sekarang udah banyak banget kan. Ada POM, Iya. ada Dan itu sangat steel. preferensi sih. Iya. Kan preferensi orang banget lah ya istilahnya. Iya. Kalau dari sekarang lu lihat market Indo, sebenarnya lebih banyak yang suka yang mana sih? Kalau kita kan sekarang sediain FR4 sama PC gitu Iya. ya. Kalau menurut gue sih FR4-nya udah spot on banget. Oke. Pemilihan FR4 udah spot on banget. Cuman pemilihan polikarbon itu gue rasa agak ketinggalan zaman sih. Oh. Karena zaman-zaman polikarbon itu tahun 2021 lah. 2022 tuh orang udah, kalau yang plastik itu udah beralih ke POM. Kalau yang metal base itu ke aluminium atau enggak copper. Cuman kemarin gue udah sempat dengerin suara sound testnya copper plate tuh emang agak aneh sih. Cuman dia unik. Cuman harusnya ya kalau menurut gua itu kalian itu bikin plate itu yang satunya plastik base, yang satu metal base gitu. Jadi misalnya FR4 sama aluminium, I see. FR4 sama brass, atau PC sama brass, POM sama steel gitu. Jangan dua-duanya plastik. Cuman it's okay lah gitu for this price. Gak bisa komplain sama sekali sih gua. Oke. Mantap. Itu kata Yokip, masih banyak yang mau polikarbonat seperti saya. Aduh. Oke, lanjut ke pertanyaan 2 dari yang gua nggak bisa ngomong ya, ini agak kasar dia punya username. Pertanyaan Q&A, Oceans Man 6 gimana kabarnya? Oke, Oceans Man 6 kemarin kita sempat IC ya ke Facebook. Itu yang full size pakai knob segede gaban itu kan ya? Iya. Segede gaban bener. Ya kan kemarin trendnya knob. Kita pikir knob gede kan belum ada. Kita lihat aja IC-nya kan bagus atau enggak. Iya. Kemarin udah sempat kita ituin ke FB sama Discord kan ya untuk IC-nya. Pendapatnya sih banyak yang buruk, ada yang bagus juga tapi jadi kayak emang 50-50 lah buat orang. Jadi yang benar-benar preferensi banget sih. Gimana? Kabarnya gimana, Wan? Itu gue belum IC-nya kan masih dibuka. Iya. Jadi masih nunggu aja. Kayak kita Nah. masih lihat. Sebenarnya yang minat tuh banyak gak? Kalau misalnya ternyata emang sebanyak itu ya udah kita produksi. Kalau nggak Yang pada terlalu, nonton gimana nih? Pada minat gak nih? mungkin kalau nggak terlalu Langsung ya, kayak kita live. lihat
kita lihat apa namanya masukannya lah, kayak apa sih yang bisa diganti gitu, misalnya kayak mungkin nggak usah pakai knob, kan kita nggak tahu kan banyak orang yang suka pakai knob atau enggak kan. Kayak contohnya lu suka pakai knob gak? Enggak. Enggak Kalau gue kan? pribadi nggak suka. Kalau gue sih soalnya gue suka knob gitu. Enggak. Knobnya bisa diprogram apa enggak? Kalau knobnya nggak bisa diprogram, cuma buat volume up down doang, yang ngapain gitu loh. I see, I Tapi see. kalau misalnya knobnya bisa diprogram, misalnya bisa buat undo redo, kontrol copy, kontrol paste gitu, mantep sih knobnya sih. Oke. Sebenarnya yang kemarin Ocean itu gue rencananya pengen bikin pakai VIA atau QMK juga QMK, sih ya. iya. Sebenarnya Itu itu udah harusnya bisa. bisa. Iya. Oh ya, sama ngomongin knob nih ya dan QMK VIA. Ini kalau Z series ini belum QMK dan VIA. Tapi kita ngatasin solusinya gimana? Kita ada softwarenya ini. Kita pakai software untuk Z1 Z2 dan itu udah hampir nge-cover kayak fungsinya VIA atau QMK lah sebenarnya ya. Tapi mungkin nggak secara full, cuma udah hampir begitulah karena bisa ganti fungsi keysnya, ada 6 layer juga, bisa edit sampai 6 layer. FN functionnya pun bisa diedit. Terus juga knob-nya ini juga bisa dibikin makro. Mungkin lu mau buat yang lu bilang tadi, copy paste, undo redo, atau zoom in zoom out, itu semua bisa. Udah gitu aja. Nah, sama kalau memang nanti ini sementara softwarenya masih bisa buat Windows aja. Nah, kalau memang ternyata banyak user Mac, nanti kita akan bikin itu compatible di Mac juga gitu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak sih plat Z2 ke Z1, Z1 ke Z2? Ya menurut lu aja. Beda layout. Menurut lu aja. Enggak, bukan platnya. Apanya? Weight-nya. Weight-nya. Weightnya ya. Kalau plate sejita kamu yang nanya ya. Kayaknya kalian harus beli 2 deh kalau gitu. Iya, cobain sendiri aja. Beli 2, coba ganti-ganti sendiri. Kayak oke sih, coba beli 2 sih. Yang satu grey, satu black. Tinggal ganti-ganti knob sama ganti-ganti weightnya. Itu kan Iya. pakai mur doang belakangnya. Jadi bisa lah. Ya kualitasnya bisa, ya bisa. Cuma beli 2. Mungkin nanti ke depannya akan gue sediain sih warna-warna weightnya yang lain gitu. Kayak Kayaknya mungkin- mending sediain pemilihan warna case dulu nggak sih? Ya, itu boleh juga. boleh. Gampang lah. Kata Gua ngambilnya Yokips, Z2 by the way. Z2-nya keren banget sih Z2. gue juga. Hitam. Kalau gue lebih suka Z1 sih. Banyak Karena gue suka compact dan gue nggak pakai F-roll. kok kalian suka dua-duanya? Preference, ya. Preference. Preference itu anak iya. Jaksel ya. Iya. Eh, ini si Yokips nanya buat apa? Nunggu Z10 jadi marginal ya Allah, Z10 Ya jadi Allah, marginal. Z10. Terus buat full size bagus buat selection atau sekalian 60%. Iya sih, bener sih. Ya kita memang belum ada keyboard full size sih ya, ada Noir ya. Mungkin Iya. kedepannya kita bakal buat sih. Ya, itu Karena full kemarin- size banyak yang cari ya kan, main pas lagi Ocean kemarin kan Iya. full size tuh. pas Indocomtech kan main Iya, nanya semua kan nanya full semua. size. Buset. Di sini nggak ada yang ini ya, yang keyboard ada numpad-nya ya? Nggak ada, Pak. Iya, iya. Kita di sini compact. Soalnya- Ngeles mulu ke dia. Iya, sebenarnya kenapa sih kayak gue liat kebanyakan tuh di enthusiast keyboard tuh kayak nggak terlalu suka yang full size banget gitu. Nggak se-famous itulah daripada yang layout-layout kayak gini sebenarnya kan. Iya sih. Kalau menurut lu kenapa? Pendapat lu? Gue sebenarnya gue nggak tahu ya, karena ini kan pasti kan opini masing-masing. Cuman kalau gue pribadi, yang namanya custom keyboard itu kan artinya kita bisa personalisasi atau bisa pilih keyboard yang sesuka apa yang kita suka gitu. Nah, untuk mengatasi absennya si numpad ini kan sekarang udah banyak kan kayak numpad Oh, terpisah oke, gitu. Nah, jadi mungkin juga kan pasti kan namanya maker keyboard, custom keyboard itu kan ada idealisme tersendiri. Yes. Mungkin dia juga nggak suka numpad gitu. Mau konsumen suka numpad, dia nggak suka numpad. Ya udah dia bikinnya nggak pakai numpad. Tapi buat orang-orang yang masih butuh numpad, sekarang udah pasti udah banyak lah di pasar numpad terpisah gitu. Dan itu that's the beauty of custom keyboards. Kayak lu bisa milih lu mau ada numpad, gak ada numpad, lu punya pilihan gitu. Oke. Gila. Yokip juga nanya nih kapan Noir rilis layout FRL TKL. TKL kan udah ada N2. Cuma mungkin maksudnya aluminium ya. Nggak, FRL tuh jadi nggak ada F-row-nya. Oh. Jadi segini nih, segini, tapi yang PTKL sana. Oh iya. Ya.
Hidup Set1, yes. Set2 juga semuanya. Keluarin 1800 layout full size compact. Oke. Iya benar. Untuk full size kita rencananya pengen keluarinnya memang yang 1800 layoutnya, nggak yang benar-benar full, tapi yang lebih compact lah. Itu lagi R&D juga sih. Sebenarnya kita lagi nyari kayak bagusnya yang kayak gimana. Iya. Tapi mungkin nggak aluminium dulu, karena aluminium sementara kita baru ini dulu, sama yang upcoming itu ada Ergo. Jadi Saya yang mungkin yang full size ya kita bikin plastik dulu. Karena buat orang-orang yang baru masuk mau pengen pakai mechanical keyboard pun kita lihat, kalau dari kita ya, kita sebagai brand gitu, kita lihatnya nggak semua orang tuh langsung kayak pengen spend duitnya untuk keyboard 2,8 juta gitu. Kayak paling dia nyoba dulu gitu di plastik yang harganya 1,an tuh masih oke lah, bagi mereka masih entry lah untuk nyobain keyboard mechanical. Nah biasanya tuh kalau udah nyobain yang plastik gitu dan dia ngerasa enak, terus dia udah nggak akan balik ke keyboard biasa lagi, terus dia coba, iya kayak keracunan gitu, kayak dia nyobain keyboard yang aluminium, dia jadi kayak pengen yang lebih bagus Pengen lagi upgrade gitu, gitu ya, pengen biasanya kayak upgrade. gitu. Banyak sih teman-teman gue yang udah coba aluminium, coba keyboard yang lain udah kayak jangan deh. Kayak murahnya ya plastiknya ya. Tapi ya bagi orang yang baru masuk ke Dunia contohnya kayak orang ke Indocomtech kemarin kan, Yes, kayak Iya. banyak banget. mereka lihat ini, mereka cobain, terus mereka cobain yang plastik, mereka kayak Apa apa bedanya bedanya? gitu Iya. kan. Apa Kayak bedanya? apa bedanya, kayak ngapain gue beli 2,8. Kalau Tapi kata mama ngapain beli barang 2,8 cuma buat diketik. iya buat banyak yang dihajar kayak setiap gitu. hari. Iya. Nah itu sebenarnya kita pengen kenalin mechanical keyboard ke masyarakat di Indo lah. Iya. Iya. Kayak jadi dari yang entry dulu lah yang kita bikin plastik yang harganya agak terjangkau, baru nanti mungkin kalau mereka udah suka gitu explore, baru beli ke alu. Iya, Lagi pula juga jarang banget nggak sih alu full size? Iya sih. iya sih. Kayak lu lihat Itu- apa sih, ada Odin Itu paling. kayak bisa buat jadi best pulpen. Panjang banget tuh. Iya sih. Panjang sampai segini gila. Aluminium lagi gila. Iya makanya kayak itu kan pasti kan berat diongkir tuh yang Ya, pertama ya kan. Pasti. Dimensi berat Iya, udah dimensi buset. berat. Wah, itu makanya jarang banget sih. Iya. Terus kan kemarin juga banyak orang tua yang datang kayak yang plastik, wireless segala macam. Pas Iya. lihat aluminium lebih mahal, tapi wired doang. Iya, bingung mereka Mereka kayak bingung. kalau mau dibobo gimana, Mas? Oh iya, mau Iya, gitu, iya. mau jelasin juga kayak ya nggak bisa Ini juga soalnya kan wireless. Kalau gue kan. bilangnya emang yang keyboard kayak gini buat orang gila doang sih, Pak. Terus berat buat apa? Berat begini. Iya, gitu, masih makanya. dibawa kemana-mana kan. Ya cuman memang antusias kan namanya hobi ya. Iya. Kayak motor juga orang kan bisa ituin knalpotnya sampai kayak gimana. Benar. Ya ini keyboard juga lah mirip-mirip ya. Untung nggak ada kalau keyboard kencang ditilang ya. Iya. Nggak kayak knalpot. Ya kayak tadi gue bilang kan WPM bisa jadi asap paling ya. Kalau pakai smoky caps, beli smoky caps makanya. Oke, next mungkin kita langsung coba umumin aja set series goodbye-nya ya, Wan. Dia kayak lebih detailnya mungkin tanggal-tanggalnya. Untuk yang Indocomtech kemarin GB besok berakhir. Jadi yang belum bayar diingetin sekali lagi bayar. Sama jangan lupa juga untuk yang belum ikut di GB Indocomtech kita bakal ada GB yang umum 2 Juli sampai 25 Juli ya. Iya. Benar. Untuk prosedurnya Nanti bisa di GB-nya di website kita aja. Jadi GB itu hanya bisa di website kita doang ya, karena di Tokopedia itu bikin pre-order sebulan gitu kayaknya agak riskan, nanti tiba-tiba batal sendiri gitu orderannya. Jadi kita decide untuk GB Z series ini hanya di website kita aja di www.noirgear.com. Terus udah deh. udah sama. Nah, buat kalian mungkin nanti kita tuh ada competition ya. Ya, Wan. Oh iya, benar. Noigi competition. Bener. Itu tanggal 2 selama GB berlangsung kita akan ada mod Your Noir Gear. Jadi pakai Itu kayaknya itu. ya. Jadi buat yang kalian udah beli Noir dan udah Pengen. join Discord gitu juga dan pengen dapetin ini secara gratis Z1 Z2. Gratis. Iya. Kita akan adain kompetisi modding keyboard Noir Gear. Jadi cuma untuk user Noir Gear aja. Jadi ini Yes. kita sebenarnya lebih ke apresiasi sih, kayak orang-orang yang udah beli produk-produk kita
dan kita pengen kasih chance lah buat mereka buat dapetin ini secara gratis. Sama encourage kalian buat coba mod kayak sekalian kan. Mumpung kayak mungkin ada yang nggak berani mod segala macem, ya kita juga Atau belum ada encourage. motivasi Iya, gitu ya. ada motivasi aja Ini tulis iya kalau mau. motivasi ini. Iya. Ya, hadiahnya 2 ya, Z1 1, Z2 1. Nah, Serius iya, satu-satu. iya. Jadi Gua ikut nanti boleh akan ada 2. Nah, nanti Sabi. itu kita bakal umumin tanggal 26 pemenangnya. Jadi setelah GB selesai 26-nya kita umumin dan kita bakal ngundang juga nih, kita umumnya di podcast kita bakal undang Yokips buat jadi jurinya. Wih, Ya. Yokips. Ya. Nanti jurinya the one and only Yokips. Yoi. Jadi Yokips nanti bakal datang juga nih. Kan tadi dia nanya tuh, studio di mana sih? Nah, nanti juga dia datang ke sini studionya. Tahu langsung nanti. Nanti ngirim moddingnya itu di Discord. Makanya yang belum join Discord kita nih yang udah punya Noir Gear, join Discord kita karena nanti kompetisinya akan ada di Discord dan nanti kita akan pilih dari sana. Dan detail untuk ikut moddingnya pun, lombanya pun akan kita kirim ke sana. Jadi nanti secara detail bisa dibaca di sana aja. Ya, jadi yang nonton hari ini tahu duluan nih infonya ini. Nanti Discord baru kita announcement lagi. Oke, udah itu aja ya Maria. Oke, sih untuk hari ini kita udahin dulu. Thank you semua yang udah nonton. Thank you juga Tommy yang udah datang Yes. jauh-jauh ke sini. Thank you banget udah ngundang gua ke sini. Udah jelasin Gila. juga produk-produk. Thank Kemarin you, juga thank udah you. bantu kita jaga Iya. event. Udah disuruh datang lagi, dia gak ada istirahatnya. Sama Noir gak ada istirahatnya pokoknya. Terus besok udah langsung mau buat review lagi. Yo, stream. Gila, Iya. mantap. Orang gua emang Iya. udah Heeh. ngoir banget dah gua dah. Iya. Besok ya? Besok. Iya, jangan lupa nonton juga tuh bagi yang penasaran. Iya, lu build apa? Z2. Build Z2 jam 7 malam. Oke. Iya. Jadi buat kalian yang penasaran banget nih kayak dalam-dalamannya Z2 gimana caranya gitu dan proses buildnya dan yang pastinya sound testnya jangan lupa besok di channel gua di YouTube Tommy Pratama jam 7 malam. Gua bakal nge-build Z2. Iya. Oke. Sama nanti di hari Senin si Oscar Yokips juga bakal live streaming Z1 atau Z2 nggak tahu. Terus Pokoknya Senin Yokip Z1, Selasa Z2. Oh, Jadi dia Z2 2 ya. hari betul turut maraton juga. oh oke. Gila. Ngoir banget juga ya Yokip ya. Iya. Kita juga udah kirimin ke Louis sama ke Ocha. Nanti mereka juga belum tahu jadwalnya kapan, mungkin mereka langsung umumin sendiri. Ya, jadi kita udah ada beberapa reviewer yang memang udah siap buat build kita punya accessories. Jadi tunggu aja. Jadi nanti pas grup pay juga udah langsung mikir-mikir bisa nonton review juga jadinya. Iya. Udah. Oke, sip. Kita tutup. Oke, kita tutup aja hari ini. Thank you semua udah nonton. Ditunggu podcast yang kedua. Oke. Thank you semuanya. Dadah. Good night. Oke, dadah. Seret.